Besok akan ada orang yang seperti sudah disampaikan ke saya, bahwasanya wahyu itu ada di situ. Kalau wahyu itu diikuti dan diambil, ya sudah, itu yang jadi. Sebaiknya wahyu diambil, pulungnya dikumpulkan. Yang bisa menerima wahyu ini sebetulnya akan lebih bagus. Itu yang pernah memang belajar di Jogja, memang akan lebih bagus ya. Tapi intinya beliau bertiga sudah mulai sering ketemu dan setiap pertemuannya diikuti yang Romo pernah bilang rewo-rewo yang bikin banjir, bikin itu ya, apa ya? Ya itu pengikutnya atau berkakas lah, pokoknya pengikutnya jin yang suka main-main kayak gitulah gitu. Itu sebenarnya bukan beliau-beliau yang bikin, tetapi pengikut Pekalongan banjir. Kalau nggak salah Pekalongan juga sampai karena pertemuan sama Ki Ajar. Ki Ajar itu penguasa Laut Utara, Ratu Laut Utara, Laut Jawa ya. Itu Ki Ajar, kemudian pertemuan di sana pernah Pekalongan. Pernah mengalami mungkin 4 bulan yang lalu atau berapa Pekalongan mengalami. Juga Semarang mengalami banjir kemarin juga 2 bulan. Itulah pertemuan dengan apa itu dengan mau perjalanan ke Gunung Lawu, bertemu dengan Bu Ijo. Tapi yang Sapu Jagat kemarin belum menyampaikan tentang zaman baru atau tentang pemimpin baru, siapa belum disampaikan gitu Romo? Rencananya itu ya itu disampaikan gambar-gambaran itu, jadi akan terjadi seperti ini wahyu ada, besok akan ada orang yang seperti sudah disampaikan ke saya, bahwasanya wahyu itu ada di situ. Kalau wahyu itu diikuti dan diambil, ya sudah, itu yang jadi. Tapi kalau misalnya ada yang untran-untran ini ada, sehingga untran-untran itu memang harus disingkirkan. Kalau bisa bersatulah yang ingin membangun Indonesia itu mengambil wahyu itu. Dan wahyu itu adalah dari garis imajiner sini ke sana. Ambillah itu dan dukunglah itu akan terjadi kemakmuran. Tetapi apakah wahyu itu kalau misalnya nggak diambil bagaimana? Yang akan ngambil orang yang ketiban pulung. Yang ketiban pulung nggak ngambil wahyu tapi pulungnya aja sih nggak kuasa. Nek berkuasanya hanya dengan pulung, itu ya namanya berkuasa dengan pulung, ya mau ketiban pulung ya mau semenang-menang. Seperti Romo pernah bilang itu ya, pulung dan wahyu harus dimiliki gitu ya idealnya. Sebaiknya wahyu diambil, pulungnya dikumpulkan. Nah, pulung itu kan ibaratnya usaha manusia. Wahyu itu yang diberikan oleh Allah. Jadi pulung ini kita harus diusahakan orangnya. Tapi ada orang yang pokoknya orang mikirin wahyu, mikirin pulung. Nah, mikirin pulung menang. Wong itu di hidup sekarang itu di dunia kuasai pulung ya menang. Kalau yang dimaksud kayak tadi wahyu itu di situ itu di Yogyakarta gitu Romo maksudnya. Ya pernah tak sampaikan bahwa Yogyakarta ini Brahma. Kesatria di luar Yogyakarta, tapi kesatria itu adalah garis dari Jogja sampai Banyumas. Nah, jadi orang ini yang bisa menerima wahyu ini sebetulnya akan lebih bagus. Itu yang pernah memang belajar di Jogja, memang akan lebih bagus ya. Atau orang yang bagaimana, tapi tetap ada kesatria itu dari Banyumas. Jadi ini pulung itu dari sana dan dari sini ini harus disatukan gitu. Dari Jogja dan di luar Jogja, yang dari Jogja sampai Banyumas itu disatukan. Kalau itu bersatu pasti jadi. Bagaimana tadi Romo? Jogja adalah Brahmana, ya, kemudian di luar Jogja itu satria. Jadi jangan mengharap orang Jogja jadi presiden, tidak akan. Jangan berharap aku jago ke wong Jogja presiden ora iso. Itu Jogja itu Brahmana. Jogja itu hanya tapi sumber wahyu, tempat ilmu gitu loh. Jadi kesatrianya itu orang Jogja. Jadi orang Jogja harus ikhlas. Nggak boleh lah untuk menghai, wah presidennya orang Jogja raiso. Kesatrianya di luar Jogja maksudnya. Kesatrianya yang calon pemimpinnya itu orang Jogja. Maksudnya di Banyumas, ya antara ini sampai ke sana enggak. Cuma antara garis imajiner Parangkusumo ini ke sana sama itu. Kalau ini yang jadi ya Indonesia makmur. Kalau yang lain itu cuma ngerebut pulung, ya sudah.
akan terjadi berantakan Indonesia ke depannya. Itu yang disampaikan Eyang Sapu Jagat seperti itu. Oke, berarti pesan dari Eyang Sapu Jagat itu harus dicermati betul guys, siapapun para kingmaker Indonesia gitu ya Rama nggih. Ya seharusnya beliau bisa memahami ini dan mengambil hikmah dari ini, tapi kan beliau mungkin tidak mendengarkan ini, tidak tahu ini. Tapi kalau misalnya tahu ini harus dihayati betul bahwasanya ini harus seperti ini, yang didukung itu ini supaya jadi seperti baik. Supaya didukung oleh Eyang Sabtu Palon, didukung oleh Eyang Sapu Jagat, didukung oleh Cahaya Ilahi Ratu Kidul, didukung oleh Ki Ajar Laut Utara, didukung oleh Wahyu Utama dari Gunung Lawu dan sebagainya, itu semuanya mendukung menjadi satu. Akhirnya akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Hanya orang yang menguasai dunia bawah mengambil pulung tok, wahyunya nggak diambil ya. Pulung ya namanya pulung akan berantakan nantinya. Yang pasti Eyang Sapu Jagat, Ibu Ratu Kidul dan Eyang Sabtu Palon sudah 3 bulan lebih sering bertemu. 4 bulan lebih sering bertemu dan kira-kira sampai berapa bulan ke depan Romo ketahuan wahyunya jatuh ke siapa gitu? Ya yang wahyu ini kalau memang orangnya serius September sudah masuk. September tahun 2020. Ini sudah masuk, jadi September ini orang itu pasti di pemilu menang gitu. Jadi sudah masuk, September ini sudah masuk. Wahyu ini akan diturunkan di bulan September di Mosokapat. Jadi September Oktober itu di Mosokapat itulah akan diturunkan wahyu itu, dan itu akan jadi kalau memang sesuai dengan harapan beliau-beliau. Tetapi bisa jadi orang nggak tahu, nggak ngambil wahyu itu gitu nih Romo, Ya. dan resikonya pulung yang diambil aja. Ya gitu. resikonya orang lain ngambil pulung. Kenapa dipilih Mosokapat Romo? Mosokapat itu kapat limo itu masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang akan menumbuhkan Indonesia masa depan yang baru. Jadi beliaunya sampaikan itu ya pokoknya besok neng masa pertumbuhan inilah akan muncul orang yang bisa menumbuhkan Indonesia yang lebih baik. Beliau itu Eyang Sapu Jagat yang sampaikan. Ya. Oke, matur nuwun Romo. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.